Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Epi Lydia Stanggang, mahasiswi PPG Guru Tertentu dalam Jabatan Tahap 1 tahun 2025 dari LPTK Universitas IKIP Siliwangi Bandung dengan NIM 25911073. Saya akan melakukan uji kinerja, tepatnya di SD Negeri 15 Rianyate, mata pelajaran IPAS, materi cahaya dan sifat-sifatnya di kelas 5. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sehat, luar biasa, yes, yes, yes. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berkata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran ya Bapa, di mana atas berkat anugerah-Mu kami bisa berkumpul. Ya Bapa, sebentar lagi kami memulai pembelajaran kami. Engkau berkatilah pembelajaran kami ini agar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami juga agar dapat mengikutinya dengan baik. Hanya dalam-Mu dan perkataanmu. Amin, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, ketuhanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kewargaan. 3. Penalaran kritis. 4. Kreativitas. Semua hadir. Semuanya hadir kah? Hadir. Oke, hadir. Pernahkah di rumah kalian terjadi pemadaman listrik? Pernah. Kalau listrik padam, apa yang terjadi? Gelap. Kalau gelap, apa yang kita perbuat? Menyalakan lilin. Supaya pernah tidak kalian melihat dari jendela, melihat keluar jendela, melihat pemandangan, ataupun melihat benda-benda yang ada di sekitar kalian? Pernah tidak? Pernah. Kenapa kita bisa melihat benda di luar? Karena ada cahaya matahari. Ibu harap kalian memiliki semangat yang luar biasa. Untuk apa memiliki semangat, Bu? Supaya kita bisa mencapai keinginan kita. Semoga dengan motivasi semangat yang kalian miliki, kalian bisa mencapai cita-cita kalian semua. Oke? Oke, baik. Sekarang Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu setelah kalian semua nanti melakukan percobaan tentang cahaya dan sifat-sifatnya, kalian bisa membedakan cahaya dan sifat-sifatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran kita, biar kita lebih semangat lagi untuk belajar, kita akan melakukan ice breaking. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan, bernyanyi. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang.
Oke, sekarang Ibu akan menampilkan video pembelajaran. Ibu minta kalian semua menyimak pembelajaran hari ini, oke? Oke, silahkan disimak ya. Dulu, mari kita jawab pertanyaan berikut. Mari kita amati gambar ini. Bagaimana cahaya merambat? Nah, pernahkah kamu melihat bayangan kalian pada siang hari? Mengapa ada bayangan? Apa yang mempengaruhi bayangan? Maka anak cermin, mengapa ya kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Wah, pelangi itu sangat indah. Bagaimana ya pelangi tersebut? Mari kita simak jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kita dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mengetahui sifat-sifat cahaya. Sifat yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Dari sifatnya, cahaya merambat tanpa bergantung. Kalian bisa melihat cahaya matahari merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti perban. Di ruangan yang tertutup tinggi, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Bisakah kalian melihat bahwa cahaya yang lurus? Sifat yang kedua yaitu cahaya bisa dipantulkan. Perhatikan gambar. Kita bisa melihat karena cahaya mengatur dari benda ke mata kita. Jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima oleh mata. Ketika kita bercermin, cahaya dari lampu merambat ke cermin, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita. Akhirnya, kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita. Sifat yang ketiga yaitu cahaya bisa menembus jauh. Kita bisa melihat apa juga. Namun, kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian? Perhatikan gambar. Apakah kalian bisa melihat perbedaan ketika benda pada gambar tersebut? Apakah di sekeliling kalian ada benda kuning, kuning, dan gelap? Cahaya bisa menembus benda-benda ini atau berfungsi transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tersebut melalui benda-benda transparan. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya gambar. Ada pula benda yang sedikit menembus cahaya atau bulan. Pada titik ini, cahaya hanya bisa menembus bagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan sama. Nah, berdasarkan sifat cahaya tadi, benda dapat dibedakan menjadi tiga. Apa saja? Ya, bening, buram, dan gelap. Ketika benda bening, semua cahaya bisa menembus benda. Ketika benda gelap, hanya sebagian cahaya yang bisa ditembus. Ketika benda gelap, sama sekali tidak bisa ditembus cahaya. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya bisa dibiaskan. Kalau yang bisa menembus benda bening, cahaya juga dapat dibuka atau diberikan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara, atau bisa air, cahaya bisa dibiaskan atau diberikan. Hal inilah yang membuat kita melihat pola matang lebih nakal dari sama. Nah, ketika kalian mengajukan dalam posisi ikan yang terlihat oleh mata, kita posisi aslinya. Hal ini terjadi cahaya dibiaskan ketika menembus air. Peristiwa ini juga yang menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan ke dalam air. Sifat cahaya yang kelima yaitu cahaya bisa diuraikan. Tahukah kalian bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menuju prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna merah, hijau, hijau, kuning, biru, merah, dan ungu. Lalu, bagaimana warna tersebut? Warna terjadi ketika hujan dipenuhi dengan sinar matahari. Air hujan
cahaya yang keenam yaitu ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat dibelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang menawan benda akan membentuk bayangan. Seperti pada gambar. Jadi, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah dapat menemukan jawaban dari 4 pertanyaan di awal video ini? Ada berapa sifat cahaya? 6. Ada berapa? 6. Yang pertama apa? Cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus. Yang kedua apa? Cahaya bisa dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga apa? Cahaya bisa menembus benda bening. Cahaya bisa menembus benda bening. Yang keempat apa? Cahaya dibiaskan. Cahaya dapat dibiaskan. Yang kelima apa? Cahaya bisa diuraikan. Cahaya bisa diuraikan. Dan yang terakhir yaitu Ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. ketika cahaya dihalangi akan membentuk cahaya. Oke, kalian tahu nggak cahaya yang paling besar di bumi itu cahaya apa? Matahari. Cahaya matahari. Selain dari cahaya matahari, apa saja benda yang dapat menghasilkan cahaya? Lampu, apalagi? Senter, apalagi? Lilin, korek api. Nah, itu semua adalah benda yang dapat menghasilkan cahaya. Oke, sudah bisa diingat keenam sifat cahaya ini? Sudah. Supaya kita semua mengetahui sifat-sifat cahaya ini, oleh karena itu kita menyanyikan satu lagu yaitu Sifat Cahaya. Oke? Oke. Kita nyanyikan sifat-sifat cahaya. Boleh semua tepuk tangan? Ada 6 macam sifatnya cahaya. 1 merambat lurus, 2 dipantulkan, 3 bisa tembus benda-benda yang bening, 4 dibiaskan, 5 diuraikan menjadi pelangi. Jika kena benda membentuk bayangan, itu sifat keenam. Itulah kawan sifat-sifat cahaya yang ada di keseharian kita. Jangan lupa syukur pada Pencipta, Tuhan kita yang Maha Kuasa. Melakukan percobaan. Yang pertama, Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Oke, baik. Masing-masing ketua kelompok. Untuk ketua kelompok 1 si Niko, untuk kelompok 2 si Angelina, untuk kelompok 3 si Risma, dan untuk kelompok 4 yaitu si Bonipan. Sekarang, masing-masing ketua kelompok silahkan berdiskusi dengan teman kelompoknya materi apa yang akan kalian buat nanti percobaan. Ayo, silahkan diskusi. Sini, kamu melengkapi nama-nama dari anggota kelompokmu. Kemudian, setelah kamu lengkapi nama anggota kelompokmu, maka kamu lihat apa dari tujuan dilakukannya percobaan ini. Yang kedua, alat dan bahannya apakah sudah lengkap. Dan yang ketiga, cara kerja. Nah, di sini Ibu minta semua anggota kelompok berperan aktif dalam mengerjakan tugas kelompoknya.
Nanti di yang terakhir, tugas terakhir yaitu kamu tuliskan hasil dari diskusi kelompokmu. Apa yang kamu amati nanti pada saat percobaan, kamu tuliskan di LKPD-nya. Kemudian setelah itu nanti kita akan mempresentasikannya. Paham sampai di sini? Paham. Oke, sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya terlebih. Cahaya dapat dipantulkan. Kelompok 3. Cahaya merambat lurus. Coba diperhatikan. Di sini apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Sendok terlihat patah. Kenapa bisa seperti itu? Ayo diskusikan. Kenapa sendoknya bisa terlihat patah di dalam gelas itu? Ayo diskusikan. Ayo, di sini tadi kenapa bisa terbentuk bayangan? Ayo Anggiat, utarakan apa yang kamu amati. Diskusikan. Di sini coba kamu berdiri, silakan. Ini percobaan tentang cahaya dapat dipantulkan. Coba perhatikan. Ada cahayanya yang dipantulkan? Ada. Nah, kira-kira kenapa bisa cahayanya dipantulkan? Ayo diskusikan sekarang. Ini cahaya merambat lurus. Ayo. Ayo buat. Bagaimana caranya? Apa yang terjadi? Bagaimana kalau salah satu menutup? Bagaimana kalau salah satu tertutup atau terhalangi? Apakah bisa merambat? Tidak. Kenapa bisa seperti itu? Ayo diskusikan. Apa yang kamu amati silakan diskusikan. Ayo silakan semua anggota kelompok, ayo diskusikan. Dendri, apa yang kamu amati pada saat percobaan? Silakan diskusikan dan tuliskan hasil diskusimu ke dalam LKPD-nya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Semangat. Mempresentasikan hasil dari diskusi kelompokmu. Ibu minta yang pertama presentasi yaitu kelompok 3. Sebelum presentasi silakan perkenalkan anggota kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Angelia Resmamani. Perkenalkan, nama saya Rita Iskandar. Perkenalkan, nama saya Nabila Muhammad. Perkenalkan, nama saya Dendi Jemaah. Oke. Kami sini ingin mempresentasikan hasil percobaan cahaya merambat lurus. Alat dan bahan, lilin, kardus, dan kertas HVS. Oke. Coba kelompok lain coba diperhatikan, dilihat kembali, jangan terlalu rapat. Kelompok yang lain apakah terlihat jelas? Silakan bacakan kesimpulan dari hasil diskusi kelompok 3. Cahaya dapat merambat lurus dari celah-celah karton. Cahaya tidak dapat merambat lurus karena tidak ada celah-celah.
Cahaya dapat merambat lurus dari celah-celah karton. Cahaya akan sempurna jika celah-celah karton sejajar dan rapi. Cahaya lurus dan terlihat cahaya. Oke, baik. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, terima kasih. Kembali ke tempat duduknya. Untuk kelompok 1. Ayo silakan kelompok 1. Dibawa alat dan bahannya. Silakan berdiri di sini. Agak lebih dekat ke depan, agak ke depan. Silakan perkenalkan anggota kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Nikola Susmulan. Perkenalkan, nama saya Agnes Andri Kalumani. Perkenalkan, nama saya Margareta Subulan. Perkenalkan, nama saya Subulan. Kami dari kelompok 1 ingin Mempresentasikan percobaan cahaya dapat membentuk bayangan. Oke, coba diperhatikan kelompok lain. Apakah terlihat ada bayangan? Terlihat, Bu. Apakah terlihat ada bayangan? Terlihat. Oke, baik. Terlihat dengan kelompok lain. Silakan bacakan hasil diskusi kelompoknya. Cahaya membentuk bayangan ketika dihalangi oleh benda gelap. Jika cahaya diarahkan ke benda bening, tidak akan membentuk bayangan. Benda gelap yang menghalangi akan membentuk bayangan benda gelap itu. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, kita berhasil, kita plus dulu untuk kita semua. Lebih semangat lagi. Oke, baik. Terima kasih bahwa kalian sudah memahami materi hari ini. Cara mengerjakan LKPD Mandiri ini yaitu kamu tuliskan namamu sendiri, kamu tuliskan kelasmu, kemudian kamu jawab pertanyaan satu persatu dengan jawaban yang menurut kamu benar. Tidak ada diskusi kelompok. Tugasmu sekarang mengerjakan LKPD mandiri. Kalau dikatakan mandiri berarti harus sendiri. Tidak boleh kerja sama. Oke, baik, silakan. Ibu bagikan LKPD mandirinya. Silakan kerjakan LKPD mandirinya. Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan bekerja. Sudah selesai semua? Oke, sekarang kita periksa hasil dari LKPD-nya. Ayo, perhatikan semua. Coba bacakan nomor 1 si Angel. Perhatikan gambar berikut ini. Pensil dimasukkan ke dalam air akan nampak patah. Hal ini disebabkan adanya pembiasan cahaya. Benar jawabannya? Benar, Bu. Iya, karena adanya pembiasan cahaya. Berikutnya, Margaret. Jika kita membelakangi cahaya, maka sifat cahaya yang terjadi adalah membentuknya bayangan. Iya, membentuk bayangan karena dihalangi oleh benda. Oke, apa yang benar semua? Oke, benar semua. Ada beberapa yang kurang. Turun tangannya. Siapa yang benar 9? Oke, 2 orang. Siapa yang benar 8? Oke, baik. Ternyata hasil dari LKPD mandirinya bagus semua. Kalian bisa
mencapai hasil yang maksimal. Kita tetap fokus, kita lakukan ice breaking dulu. Nah, semua bangkit berdiri supaya semangat. Bernyanyi. Arang san sam, guli 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 rang sam sam. Arabi Arabi, guli 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 rang sam sam. Arabi Arabi, guli 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 rang sam sam. Arang sam sam, guli 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 rang sam sam. Arang sam sam, guli 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 rang sam sam. Arabi Arabi, guli 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 rang. Arabi Arabi, guli guli guli. Mana perasaanmu pembelajaran hari ini? Senang. Siapa yang merasa senang? Wah, luar biasa. Siapa yang merasa kurang semangat? Oh, tidak ada. Senang semua? Senang. Yakin senang? Yakin. Oke, baik. Terima kasih. Kalau seperti itu, semoga minggu depan pelajaran berikutnya akan kita buatkan metode pembelajaran yang sama dengan model pembelajaran berdiferensiasi. Karena Ibu lihat semuanya sangat senang, berarti pembelajaran untuk materi berikutnya kita lakukan hal yang sama. Setuju? Oke, baik. Nah, ada pertanyaan dari anak didik Ibu? Ada. Siapa yang mau bertanya, angkat tangannya? Oke. Satu orang dari kelompok 1. Apa yang terjadi pada cahaya ketika mengenai permukaan yang tidak rata? Ulangi sekali lagi kuat nak suaranya supaya dengar dengan kelompok lain. Apa yang terjadi pada cahaya ketika mengenai permukaan yang tidak rata? Apa yang terjadi pada cahaya jika terkena permukaan yang tidak datar? Oke, baik. Kalau cahaya terkena pada benda yang tidak datar, maka pemantulannya akan berbaur. Tidak terletak pada satu titik. Cahaya itu akan berbaur ke sekitar benda tersebut. Sudah? Ngerti maksudnya? Iya, cahayanya tidak terletak pada satu titik, tetapi cahayanya akan berbaur ke samping atau menyeluruh terhadap benda yang dipantulkan. Ngerti? Yang lain sudah paham? Sudah. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua. Oke, Radame. Apa sifat cahaya yang paling sering kita rasakan sehari-hari? Sifat cahaya yang paling sering kita rasakan sehari-hari. Kira-kira ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Nah, yang paling sering kita rasakan yaitu bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Sama halnya ketika di rumah ada kaca nako rumahnya yang bening bisa tembus pandang, maka cahaya bisa dipantulkan. Yang kedua yaitu memantulkan cahaya lewat celah-celah. Sudah? Maka cahaya tersebut akan merambat lurus ke dalam rumah, sama halnya kalau terjadi di rumah kita ada ventilasi ruangan. Tahu ventilasi ruangan? Tahu. Maka cahaya tersebut akan merambat masuk ke dalam rumah. Sampai di sini paham, Rodame? Ada pertanyaan yang lain? Masih ada pertanyaan? Tidak. Oke, minta satu orang untuk membuat doa mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, kami sudah bisa belajar. Kami orang berdosa, ampunilah segala dosa kami. Mengenai dan aku dan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Amin. Oke, baik. Terima kasih. Kembali duduk. Oke, baik. Ibu akhiri pembelajaran kita. Selamat pagi. Oke, baik. Terima kasih.